lancar dan bermanfaat. Untuk doa silakan dipimpin oleh Nabi.
Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bolt lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bolt, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda gak akan bergerak. Tadi poin yang pertama apa coba? Gaya dapat benda diam menjadi apa? Bergerak. Contohnya apa tadi? Bola. Bola yang semula diam diapakan? Nah, kemudian tadi ada lagi ada seorang anak pintu. Pintunya semula tertutup. Diapakan? Dibuka. Dibuka. Ya. Terus yang ketiga tadi ada apa? Delman. Ketika kudanya lepas, bagaimana? Bisa bergerak nggak? Bisa. Yang semula diam diberi apa Cak? Kuda. Terus bisa bergerak. Selanjutnya. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang naik ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun.
Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Tadi yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, ini tadi apa? Mengubah arah benda. Ya, ketika sambil bermain apa tadi? Ada dua orang anak bulu tangkis. Arahnya berlawanan atau enggak? Berlawanan. Itu contoh dari gaya mempengaruhi arah benda. Terus ada lagi naik sepeda. Ketika sampean naik sepeda di daerah pegunungan, sampean bagaimana? Kecepatannya dikurangi atau ditambah? Ditambah. Itu juga termasuk gaya mempengaruhi apa? Arah. Ya. Lanjut ya. Masih mau lanjut? Mau. Semangat. Kan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan Tadi kan kalian sudah menonton video tentang pengaruh gaya terhadap benda. Di sini Bibi punya pertanyaan. Apa yang terjadi pada suatu benda jika diberi gaya? Coba dari kelompok cerdas. 1. Tadi bendanya bagaimana menjadi bagaimana? Ya, benda diam menjadi bergerak. Ya, yang pertama benda diam jadi bergerak ya. Sekarang kelompok mana? Apalagi tadi jika benda diberi gaya itu akan apa? Bendanya seperti apa menjadi apa? Dia menjadi bergerak sudah. Memantul. Benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak jadi diam. Terus yang ketiga dari kelompok gravitasi apa tadi? Dia menggelinding. Apa? Bendanya seperti apa menjadi apa? Yang tadi lo bermain bulu tangkis tadi. Berlawanan arah, mengubah arah benda. Mengubah arah benda. Yang tadi ada yang naik sepeda, jalannya berbelok-belok, ya. Terus sekarang kita buktikan apakah benar ya gaya itu mempengaruhi benda. Ya, coba hanya buka pintu di sana. Pintu yang semula tertutup ya. Diam atau gerak pintunya? Diam. Ketika dibuka Hana, pintunya bergerak enggak? Bergerak karena diberi apa? Tarikan. Ditutup kembali Hana. Ketika ditutup kembali, menjadi diam atau bergerak? Diam karena diberi apa? Dorongan.
gaya mempengaruhi arah benda. Ini apa? Kotak. Ya. Bisa enggak berubah bentuk jika diberi apa? Tekanan. Ya, ini nanti diberi tekanan, bentuknya akan berubah. Kita buktikan ya. Satu warna satu. Ini yang besar dibagi ya. Ya, semula bentuknya apa? Bentuknya semula kotak persegi. Ya. Kita beri tekanan, kita buat lingkaran. Coba buat lingkaran dari plastisin yang udah kalian dapatkan. Ayo diberi tekanan, diberi apa cahaya. Sudah jadi? Sudah. Ayo coba yang sudah ditunjukkan. Sana ya. Ini gaya merubah bentuk benda. Sudah ya? Tadi semula sudah ya. Terus selain plastisin bisa juga ada botol. Ini nanti nggak semua ya, satu anak saja. Yang kedua kita buktikan pakai botol bekas ini ya. Sebelumnya bentuknya rapi. Coba kalian beri tekanan. Berubah enggak? Bentuknya berubah enggak? Ya. Botol bekas ini juga termasuk contoh gaya mengubah bentuk benda. Ya. Dari sini masih bingung atau mau ada yang ditanyakan? Boten. Sudah paham? Ya. Sekarang ada tugas kelompok. Tugasnya nanti dikerjakan bersama-sama. Ini ya, tugas kelompok. Nanti tugas kalian yang pertama ini ada nama kelompoknya apa? Diisi. Anggotanya siapa saja? Ya, yang tidak masuk gimana dulu, tidak usah ditulis. Terus di lembar ketiga nanti sampean menempel puzzle yang sudah disediakan. Ini ada potongan-potongan puzzle, nanti ditempel di sini. Ya, kalau sudah tertempel, kerjakan ini di tabel pengamatan. Nomor 1 gambarnya apa? Ya, kegiatan anak tersebut apa? Ditulis di sini. Kemudian perubahan gaya yang terjadi apa? Pilih salah satu yang sesuai. Tadi ada merubah arah benda dia menjadi bergerak. Pilih salah satu yang sesuai dengan gambar. Jelas ya? Ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Saling bekerja sama. Ada yang menempel, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Ya, ada yang menyusun puzzle-nya. Kerja sama nanti baru ditempel. Ya, ayo
Langsung tabel. Didengarkan. Nomor 1. Plastisin. Gaya manuver menjemput benda. 2. Alis topoli. 3. Benda. 3. Kami naik benda. Benda yang menjadi benda. Yang lain mendengarkan. Dorong mobil. Dari jam menjadi bergerak. Hanya menaiki sepeda. Kita beri aplaus untuk kelompok pegas. 1, 2, 3. Tepuk kujok. Jempol kanan, jempol kiri, kasih kujok. Kujok. Jempol kanan, jempol kiri, kasih kujok. Kujok. Yang mempengaruhi bentuk benda menjadi berubah. Yang kedua, bermain voli. Bermain voli berarti bolanya bagaimana? Mengubah arah. Yang ketiga, ada seorang anak naik sepeda, tiba-tiba mengerem sepedanya. Jadi apa? Benda bergerak menjadi diam. Yang keempat, ada apa? Seorang bapak mendorong mobil. Berarti yang semula bendanya diam menjadi apa? Bergerak karena diberi dorongan. Dan yang kelima, ada seorang anak kecil naik sepeda dengan cepat ngebut, berarti mengubah kecepatan. Sudah paham ya? Sudah. Baik. Selanjutnya ada tugas mandiri. Dikerjakan ini. Tugasnya menempel kegiatan yang sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Ya. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jangan lupa ditulis nama kelas dan nomor. Dan nanti ambil gambarnya di sini. Ini untuk ini dibagi. Pilih yang sesuai, langsung ditempel. Ya udah dapat yang sesuai.